Kalau kita melihat Sahara dari luar angkasa, alih-alih gurun yang tandus, kita akan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tanah kering dengan banyak danau dan sungai di Maroko dan Aljazair. Ini semua berkat hujan lebat pada awal September 2024. Ini bukanlah oasis, melainkan Sahara yang kembali ke kondisi semula. Percaya atau enggak, ribuan tahun lalu, salah satu gurun terbesar di bumi ini adalah tanah yang subur dan penuh tanaman hijau. Mari kita lihat bagaimana Sahara berubah menjadi gurun. Selama zaman es terakhir, bumi jauh lebih dingin dan lapisan es yang besar menutupi sebagian besar daratan. Pada saat itu, gurun Sahara jauh lebih besar daripada sekarang dan hanya ada sedikit hutan hujan tropis di planet kita. Suhu yang dingin mengubah distribusi hujan di daerah tropis. Biasanya, udara hangat naik di daerah tropis yang membantu menciptakan hujan. Karena suhu lebih dingin selama zaman es, sistem ini menjadi kacau dan hujan lebih jarang turun di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan kondisi kering menyerupai gurun di wilayah yang biasanya lebih basah. Debu juga banyak terdapat di gurun Sahara yang ditemukan oleh para ilmuwan dalam sedimen lautan tua. Tapi sekitar 12.500 tahun lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Level debu menurun drastis. Ini berarti Sahara menjadi jauh lebih basah, yang jadi pertanda kalau iklim tiba-tiba menghangat untuk sementara waktu selama mendingin kembali. Setelah 12.500 tahun lalu, Sahara menjadi jauh lebih hijau, seperti sabana, karena pola cuaca yang disebut daerah pertemuan angin antartropis bergerak ke utara selama musim panas. Periode basah ini mencapai puncaknya sekitar 4.000 tahun lalu, saat suhu udara sedikit lebih hangat daripada sekarang. Pada saat itu, lebih banyak hujan turun di dataran tinggi Ethiopia yang membuat sungai Nil membawa lebih banyak sedimen. Namun kemudian terjadi perubahan besar yang disebut peristiwa Henry, yang menyebabkan daerah pertemuan angin antartropis kembali ke selatan. Hal ini menyebabkan wilayah Sahara dan Arab mengering dengan cepat. Karenanya, Sungai Nil mengalami lebih sedikit banjir antara tahun 2700 dan 2100 sebelum Masehi. Singkat cerita saja, Sahara sudah mengalami siklus basah dan kering yang disebabkan perubahan iklim dan pola cuaca selama ribuan tahun. Sampai belum lama ini, Sahara masih pada era keringnya, tapi pada September 2024, sebuah siklon yang gak biasa menerjang. Siklon ini melalui Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya, yang mengisi banyak danau dan sungai kering. Citra satelit dari NASA sebelum dan sesudah hujan ini sangat menakjubkan. Sahara seperti mengalami perubahan drastis. Beberapa daerah di Afrika Utara mendapat curah hujan hingga 20 cm. Sebagai perbandingan, curah hujan di Seto sekitar 1 meter per tahunnya, hanya 5 kali lipat dari Sahara. Aku mengatakan hanya karena satu alasan sederhana. Seto punya reputasi sebagai kota yang sering hujan, sedangkan Sahara tidak. Bagian rumitnya, curah hujan 20 cm itu yang pada dasarnya adalah kuota tahunan untuk area ini turun dalam waktu singkat. Jadi, bisa dibilang hujan di Sahara mungkin terasa lebih sering daripada di Seto. Pegunungan menyalurkan air ke Danau Epomeral di Aljazair Utara yang baru-baru ini meluas hingga lebih dari 180 km persegi dan mencapai kedalaman lebih dari 2,1 meter. Itu cukup air untuk menopang kehidupan di sana selama 1 tahun. Jadi apa sebenarnya Danau Epomeral ini? Danau ini adalah cekungan yang terisi air selama kurun waktu singkat setiap tahunnya, tapi bisa kering selama beberapa tahun jika hujan tidak turun. Terkadang, air mengalir ke danau-danau ini dari wilayah kecil di sekitarnya, atau bisa juga karena hujan. Sekarang muncul pertanyaan besar, bagaimana danau-danau ini bisa ada? Umumnya, danau ini terbentuk karena ada kelebihan air yang terperangkap di permukaan. Tapi tanah di Sahara sangat kering, bukankah seharusnya seperti spons? Tanah itu pasti haus akan air.
Bayangkan saat tanaman dalam pot menyerap air saat kamu pulang dari liburan. Akan tetapi, betapapun gersangnya, tanah yang kering hanya bisa menyerap air dalam jumlah terbatas dan seringkali sangat sedikit. Seperti halnya tanaman dalam pot, belum tentu air terserap semuanya. Mungkin saja kamu menyiramnya secara berlebihan, atau jika kamu cek, cawan di bawahnya akan penuh air. Faktor penting lainnya yang mencegah tanah menyerap air adalah kurangnya vegetasi. Dalam kondisi normal, pepohonan, semak belukar, dan berbagai tanaman bantu mempertahankan kelembapan. Tapi ini hampir mustahil di gurun. Mungkin ada beberapa pohon palem, tapi hanya itu saja. Hal ini juga menjelaskan terbentuknya danau-danau sementara. Curah hujan yang tidak terserap oleh tanaman terakumulasi di lembah-lembah dataran rendah dan cekungan, sehingga terciptalah genangan-genangan air singkat. Danau-danau ini mungkin hanya bertahan dalam waktu yang terbatas, tapi bukan berarti nggak boleh punya nama. Misalnya, danau indah dengan pohon-pohon palem yang bergoyang itu bernama Danau Yasmina, yang terletak di kota oasis Merzouga. Di area tertentu di gurun, di mana bukit pasir menjulang, kamu mungkin mengira melihat fata morgana, tapi sebenarnya bukan. Bukit pasir sebagian tertutup oleh air. Ingat soal curah hujan 20 cm? Nah, itu nggak sepenuhnya akurat untuk beberapa daerah. Bahkan, ada beberapa tempat di mana banjir begitu parah hingga pohon-pohon palem terendam sampai ke tajuknya. Terakhir kali hujan turun sederas ini adalah 30-50 tahun lalu. Tapi hujan ini sangat disambut baik. Setelah 6 tahun berturut-turut mengalami kekeringan, Maroko sangat membutuhkannya. Danau-danau yang kering selama beberapa dekade, seperti Danau Irikui, akhirnya mendapatkan air yang dibutuhkan. Sebuah analisis terbaru mengungkap bahwa dari ratusan badai yang melanda wilayah itu sejak tahun 2000, hanya 6 yang membawa cukup curah hujan untuk bisa mengisi danau ini. Dan dari jumlah itu, hanya 2 yang membuat permukaan danau lebih tinggi dari yang kita lihat pada September 2024. Jadi, meskipun hujan lebat ini tampak seperti berkah, pertanyaan besarnya adalah, apakah ini akan bertahan lama? Jawabannya, iya. Saat udara lembab dari dekat Khatulistiwa bertemu udara panas dan kering dari utara, Gurun Sahara cenderung mendapat lebih banyak curah hujan. Para ilmuwan mengatakan, zona pertemuan ini bergeser lebih jauh ke utara seiring menghangatnya planet. Dan karena planet ini semakin hangat, kemungkinan akan terus bergerak ke utara dalam beberapa dekade ke depan. Sepertinya aku terlalu optimis soal ini, dan kenyataannya kabar ini nggak sepenuhnya positif. Realitanya, nggak ada yang benar-benar siap menghadapi situasi banjir seperti ini. Selain itu, ini bukanlah negara di Asia Tenggara yang penduduknya terbiasa dengan hujan, melainkan Gurun Sahara yang kering. Oke, kurasa kamu tahu maksudku. Tragisnya, setidaknya ada 18 korban jiwa akibat hujan deras di Maroko Selatan. Pihak berwenang bersiap-siap menghadapi hujan yang lebih lebat di wilayah itu. Tapi jika itu benar, mungkinkah itu berarti Sahara menghadapi kepunahan? Dan apa artinya bagi kita? Mungkin terdengar agak aneh, tapi planet kita sebenarnya bergantung pada gurun, dan Sahara juga demikian. Sekilas, gurun ini mungkin terlihat tandus dan sama sekali nggak menarik, tapi gurun memainkan peran penting dalam ekosistem kita. Gurun bertindak sebagai tempat penyimpanan karbon utama dan dianggap sebagai penyerap karbon bersih, dengan Sahara sendiri menyimpan sekitar 1 triliun metrik ton karbon. Dalam memerangi perubahan iklim, gurun-gurun yang ada seperti penyangga, yang bantu menjaga suhu pada tingkat yang dapat diterima. Ya, gurun memang sangat panas, tapi bertindak sebagai penyejuk udara dunia. Ditambah lagi, pasir gurun adalah sumber nutrisi yang tak terduga untuk daerah yang subur seperti hutan hujan tropis. Percaya atau enggak, para ilmuwan menemukan kalau partikel pasir dari Sahara memiliki andil dalam memelihara hutan hujan Amazon. Partikel-partikel ini melintasi Samudra Atlantik, mengikuti angin sampai ke Amerika Selatan dan menyuburkan tanah di lembah Amazon. Tanpa Sahara, para ahli percaya
hutan hujan Amazon bisa mengalami kerusakan yang serius. Pantainya lahar. Bercanda. Tapi sebenarnya kondisinya seperti mau ambruk. Mungkin belum terasa, tapi sebagian besar Amerika Utara sudah kehilangan bebatuan setebal 59 km dari dasar fondasinya. Bukan karena gempa atau lubang raksasa. Ini karena benua itu kehilangan bagian dari sesuatu yang menopang tanah agar gak goyang-goyang seperti warna pasar malam yang sudah rusak. Sebuah tim peneliti baru saja mengungkap temuan geologi mengejutkan. Sebagian daratan Amerika Utara menipis, mirip es krim yang meleleh perlahan dan menyedihkan. Kok bisa tahu? Mereka pada dasarnya melakukan MRI canggih ke bumi dan membuat peta 3D yang memperlihatkan gimana bebatuan yang dulunya anti hancur kini meleleh masuk ke perut planet. Seperti pizza keju terbalik di dalam oven. Nah, untuk memahami kekacauan ini, kenalan dulu yuk sama teman lamaku, Kraton. Kraton itu ibarat akar benua. Tebal, tangguh, dan kuno banget. Usianya sudah miliaran tahun. Bagian bumi yang kokoh ini sudah melewati hantaman meteor, letusan supervolcano, bahkan pergerakan lempeng tektonik. Kalau lempengan itu ibaratnya berantem adu jotos, bisa dipastikan kita akan melihat pegunungan baru lahir. Kalau mereka bercerai, terpisah satu sama lain, maka samudera baru akan tercipta. Semua kejadian ini meninggalkan bekas luka di permukaan bumi, tapi Kraton tampaknya santai saja, seperti kecoa dalam geologi. Dan karena Kraton seolah kebal terhadap hantaman apapun, para ilmuwan dulu mengira strukturnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tapi kemudian, sekelompok peneliti menguji mesin canggih mereka dan menyadari bahwa, tunggu, Kraton ternyata sedang hancur? Bagaimana bisa? Lalu muncul lempeng Farallon, lempeng tektonik kuno yang mulai menyelam ke bawah lempeng utama Amerika Utara lebih dari 100 juta tahun silam. Ini sebenarnya adalah proses yang sangat normal, namanya subduksi. Ini cara bumi mendaur ulang batuan dan menjaga dirinya dari pemanasan berlebih. Proses subduksi ini sudah berlangsung begitu lama, sampai sekarang lempeng Farallon berjarak hampir 644 km dari Kraton, duduk anteng di mantel bawah. Uniknya sangat dekat dengan inti luar planet kita. Tapi lempeng Farallon ini bikin masalah terus, mirip teman sekamar yang sudah pindah tapi masih meninggalkan barang aneh di kulkas. Jadi saat Farallon tenggelam, dia menarik bagian bawah fondasi Amerika Utara. Meregangkannya sampai bagian-bagiannya rontok dan jatuh ke mantel yang dalam. Dan seolah drama itu belum cukup, Farallon yang tenggelam juga membocorkan air dan karbon dioksida ke batuan sekitarnya. Bikin Kraton makin empuk dan gampang hancur. Makasih ya Farallon, keren kamu. Dengan meneliti ratusan gempa di ribuan stasiun pemantauan, para ilmuwan akhirnya mengkonfirmasi bongkahan besar material benua benar-benar menetes ke bawah, menipiskan Kraton sampai 59 km. Gak bakal muat kalau dimasukin ke kantong belanja. Kedengarannya ngeri ya, tapi santai saja. Ini kejadiannya pelan banget kayak siput. Butuh jutaan tahun agar sesuatu yang kentara terjadi. Cicit dari cicit kamu di masa depan yang super jauh mungkin masih bisa berpijak di tanah yang solid. Tapi jangan terlalu tenang. Masalah ini mungkin bukan darurat, tapi ada jenis tenggelam lain yang terjadi lebih cepat dari bayangan kita. Tolong. Faktanya, pada tahun 2050, setidaknya 32 kota besar di AS, termasuk New York, Baltimore, dan Charleston, berpotensi sebagian terendam air. Dan tahu nggak? Ini kebanyakan ulah kita. Para ilmuwan mendapati bahwa sejak 2007, sejumlah kota telah amblas antara 1 hingga 2 mm setiap tahunnya. Charleston di South Carolina jadi kota yang terparah dengan penurunan 4 mm per tahun. Angka-angka ini kedengarannya kecil dan agak konyol memang. Tapi Charleston itu cuma 3 meter di atas permukaan laut, dan penurunan sekecil apapun bisa jadi masalah besar saat lautan sudah di depan mata. Waktu banjir parah, penduduk di sana sampai harus meninggalkan mobil dan pulang dengan berenang. Fenomena ini namanya penurunan tanah. Kalau tanah yang amblas bertemu dengan naiknya permukaan air laut, jadilah campuran bencana. Jalanan banjir, sawah jadi asin, hutan jadi hutan hantu, dan bikin pemilik rumah ngomel-ngomel. Dan gak cuma rumah aja yang kena.
Infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, bandara, dan pembangkit listrik, semua yang kita andalkan setiap hari, juga terancam rusak parah. Kalau listrik kebanjiran dan jalan raya amblas, kerugian ekonominya bisa sampai miliaran, dan juga menjadi bahaya besar buat warga. Tapi biar adil ya, gak semua ini salah manusia. Beberapa masalah ini justru berawal dari zaman es. Sekitar 12.000 tahun yang lalu, lapisan es raksasa menyelimuti Amerika Serikat bagian utara. Beratnya luar biasa, berat banget. Beban itu menekan tanah ke bawah, dan ketika es mencair, tanah nggak langsung mental seperti trampolin. Malah, dia menjungkit-jungkit geologis yang aneh. Area yang sempat tertekan mulai naik, sementara area yang nggak tertekan malah tertarik ke bawah. Proses ini disebut penyesuaian isostatik glasial. Coba ucapkan 3 kali dengan cepat. Tapi tentu saja, manusia temukan cara memperparah keadaan. Penyedotan air tanah jadi biang kerok utamanya. Bayangannya seperti kalau kita menarik busa kasur. Lama-lama kasurnya bakal kempes. Di daerah seperti Central Valley, California, tanahnya turun sampai 20 cm per tahun karena kita nggak berhenti memompa air saat musim kemarau. Di kota seperti New York, masalahnya bukan hanya air. Gedung-gedung pencakar langit itu sendiri memperburuk keadaan. Ya, ternyata kalau jutaan ton beton dan baja ditumpuk di atas tanah yang lunak, tanah cenderung jadi rata. Kalau mau tahu, total berat bangunan di New York City itu sekitar 762 miliar kilogram. Itu setara dengan 3,5 juta patung Liberty yang ditumpuk. Dengan beban sebesar itu terkonsentrasi di area yang relatif kecil, tanah di bawahnya mau nggak mau akan memadat seiring waktu. Dan kalau kamu pikir nggak mungkin bisa lebih kacau lagi, salah besar. Kita sudah bangun bendungan yang bikin sungai nggak bisa ngirim sedimen segar ke daerah pesisir. Sedimen itu semacam cara alam bikin tanahnya mengembang lagi. Tanpa itu, lahan pesisir jadi padat seperti spots tua. Belum lagi kalau lahan basah dikeringkan untuk pertanian atau pembangunan, tanah gambutnya jadi kering dan amblas. Jujur deh, tanah seperti nggak dikasih istirahat sama sekali. Para ilmuwan juga mengamati bahwa area yang dulunya lahan basah subur kini jadi titik yang paling cepat tenggelam di negara itu, terutama di sepanjang pesisir Teluk. Louisiana misalnya, kehilangan lahan seluas lapangan sepak bola karena gabungan penurunan tanah dan kenaikan permukaan laut. Lalu gimana nasib kita orang biasa yang cuma ingin hidup di atas permukaan laut? Kelihatannya nggak begitu bagus. Hutan hantu alias hutan yang tenggelam mulai bermunculan. Sawah jadi asin dan nggak bisa digunakan. Ada fenomena banjir hari cerah di mana jalanan kebanjiran tanpa hujan sama sekali sudah jadi hal biasa. Astaga. Sementara di pantai barat, California juga nggak begitu mujur. San Francisco dan Los Angeles sama-sama tenggelam, yang artinya kenaikan air laut bisa menghantam mereka 2 kali lipat lebih parah dan lebih cepat. Di beberapa tempat seperti Semenanjung Palos Verdes, tanahnya amblas begitu cepat sampai orang-orang di sana mungkin lebih baik hidup layaknya tikus tanah. Jadi apa Amerika akan jadi Atlantis berikutnya? Mungkin nggak minggu depan, tapi tanpa tindakan serius seperti mengurangi pompa air tanah dan merencanakan kota yang lebih pintar, setidaknya 500.000 orang ada dalam bahaya besar. Kerugian kerusakan rumah bahkan bisa melonjak fantastis, mencapai 109 miliar dolar AS pada tahun 2050. Intinya, Amerika Utara memang gak akan langsung tenggelam seperti souffle yang gagal total, tapi jelas ada retakan di permukaannya. Jadi mari kita kurangi pemompaan air tanah. Pikirkan lagi gimana dan di mana kita membangun. Dan investasi lebih banyak biar kaki kita tetap kering. Lagi pula, kalau suatu hari lantai beneran jadi lahar, kita pasti nyesel karena nggak benerin kebocoran dulu.